Liga Indonesia sampai ke Portugal berkat prestasi yang dihasilkan Bernardo Tavares bersama PSM Makassar yang berhasil meraih juara Liga Indonesia. Karena prestasi tersebut membuat Bernardo Tavares mendapatkan ucapan langsung dari ketua PSSI-nya Portugal, Fernando Gomes. Lalu ucapan dari Pedro Frunca, Presiden Sepak Bola Liga Portugal. Dan yang ketiga, Jose Ferreira, Presiden Asosiasi Pelatih Sepak Bola yang ada di Portugal, yang secara esensinya memberikan apresiasi kepada Bernardo Tavares. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh teman-teman, yang menonton video ini aku harap sekalian nonton, sekalian tekan tombol like-nya. Karena aku perhatikan ada penontonnya 70.000 ataupun 80.000, 50.000. Kadang like-nya masih ratusan, 600, 700. Jadi sekalian nonton, sekalian di like. Oke, kita masuk ke konteks ini. Apa yang disampaikan oleh ketua PSSI-nya Portugal kepada Bernardo Tavares. Dengan penuh kepuasan dan kegembiraan, saya dengan ini atas nama saya sendiri dan mewakili Dewan Federasi Sepak Bola Portugal mengucapkan selamat kepada Anda karena memenangkan Liga Indonesia, melatih PSM Makassar, meraih gelar pertama klub tersebut setelah 23 tahun. Saya berharap dengan tulus agar kesuksesan besar ini berlanjut di masa depan. Nah, kita masuk yang kedua. Apa yang disampaikan Presiden Liga Sepak Bola Portugal, Pedro Frunca, sebagai Presiden Liga Portugal, saya sangat bangga dengan pencapaian internasional para pelatih kami. Itu garis bawahi dulu, karena konteksnya ya seperti judul video yang kita buat ini. Saya sangat bangga dengan pencapaian internasional para pelatih kami. Kami ini kan bukan hanya Bernardo Tavares artinya. Kami ini, ya meskipun surat ini ditujukan kepada Bernardo Tavares. Tapi kalau kita bicara Portugal, kami yang disampaikan oleh Presiden Sepak Bola Liga Portugal kan banyak. Akhirnya pelatih-pelatih Portugal nggak sukses hanya di kompetisi domestik, tapi sukses di kompetisi yang ada di luar Portugal. Ya, kita bicara Jose Mourinho sukses, salah satu pelatih terbaik ya, terlepas dari segala kontroversinya. Dan pelatih-pelatih Portugal lainnya yang tersebar di belahan dunia. Kemudian lanjutannya, yang merupakan duta global bakat sepak bola Portugal. Jadi pelatih-pelatih yang sukses ini teman-teman menjadi duta global sepak bola Portugal. Indonesia gimana coba? Nah, nanti akan kita bahas. Ini tanpa diragukan lagi adalah tonggak sejarah lain dalam karir Anda. Menambahkan gelar lain untuk itu dicapai di Maladewa dan Macau. Kemudian selanjutnya dari Presiden Asosiasi Pelatih Sepak Bola di Portugal ya teman-teman ya, Jose Ferreira. Memang benar bahwa realisasi sebuah proyek bergantung pada komitmen setiap anggota tim. Tapi tidak kalah pentingnya bahwa mencapai kesuksesan seperti itu hanya mungkin berkat tekad yang besar, dedikasi dan kapasitas kepemimpinan khusus yang Anda tujukan. Oke, tadi udah aku singgung betapa bangganya orang-orang yang ada di Portugal, ketua PSSI-nya, Presiden Liga Portugal, Presiden Asosiasi Pelatih yang ada di Portugal, berkat apa yang dihasilkan oleh Bernardo Tavares. Artinya, kalau kita bicara penghasil pelatih, Portugal menjadi salah satu negara yang bisa menghasilkan pelatih-pelatih yang berkualitas. Oke, kita masukkan ke sepak bola Indonesia, ke pelatih lokal Indonesia kita. Sempat berpikir nggak teman-teman? Akhir-akhir ini kita melihat begitu bangganya kita jika pemain Indonesia bisa bermain, tampil di sepak bola di luar Indonesia. Contoh misalnya di dataran Eropa, di Korea, dan seterusnya. Bangga. Ketika misalnya Asnawi, ketika Marcelino tampil, pasti pecinta sepak bola Indonesia menyoroti pemain-pemain kita tersebut. Jordi Amat, kemudian Cyrus Margono, banyaklah pemain-pemain lainnya. Sandy Walsh, banyaklah, nggak usah aku sebutkan satu per satu. Namun, sempat berpikir nggak teman-teman? Ini menjadi bahan diskusi ya, tidak ada menjelekkan. Berpikir nggak teman-teman? Kok pelatih Liga Indonesia kita, pelatih lokal kita, jarang bisa seperti yang dialami oleh pemain-pemain lokal kita ataupun pemain-pemain keturunan kita yang tampil di luar Indonesia. Cobalah tulis di kolom komentar video ini teman-teman. Pelatih yang teman-teman ingat yang pernah melatih tim di luar kompetisi Liga Indonesia, siapa pelatihnya? Selain Coach Rahmat Darmawan ya.
For your information, Coach Rahmat Darmawan kan pernah menjadi salah satu pelatih di Liga Malaysia. Kita nggak usah bicara terlalu lama, ya sekitar 5-10 tahun ke belakang lah. Jadi beberapa bulan yang lalu, aku sempat melakukan diskusi dengan Coach Indra Sapri. Nah, mungkin pada saat aku posting video ini datanya sudah berbeda, tetapi secara substansi semoga poinnya dapat. Nah, total pelatih di Indonesia itu teman-teman, totalnya ada 7.000 pelatih ya. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, itu ada 80.000 seperti di skema grafis ini. Jepang memiliki lisensi A-Pro pelatihnya ada 1.000. Nah, jadi nggak heran juga ketika pelatih Jepang banyak yang memiliki lisensi A-Pro. Ya, Jepang bisa kita lihat pelatih-pelatihnya bertebaran juga di belahan dunia. Kemarin sempat di Thailand, akhirnya menjadi pelatihnya timnas Thailand. Kalau di Indonesia yang memiliki lisensi A-Pro itu hanya 21. Mungkin sekali lagi aku garis bawahi teman-teman, mungkin pada saat aku posting video ini datanya sudah berubah. Tapi kalau berubah nggak akan banyak berubahnya. Hanya 21 yang bisa melatih tim-tim yang ada di Liga Indonesia. 21. Nah, itu juga menjadi jawaban kenapa di kompetisi Liga Indonesia kita pelatih-pelatih lokalnya sering berputar-putar. Karena pelatih di Indonesia nggak punya banyak lisensi A-Pro qualified. Ini tentang regulasi, memang PSSI pun memiliki andil peran di sini. Ya, setidaknya ada dua hal yang kita concern bahas dulu teman-teman. Yang pertama tentang lisensi kepelatihan. Ya, salah satu kendala lah ya, ini bisa kita bilang teman-teman, biaya. Banyak pelatih-pelatih ingin mengambil lisensi FC Pro ataupun di bawahnya lagi teman-teman, melihat biaya mahal, berpikir ulang. Sehingga yang tadinya pelatih tersebut ingin mencapai lisensi FC Pro, tidak ada biaya, sehingga stagnan lisensinya, misalnya di lisensi B ataupun A. Nah, jadi PSSI pun ada peran di sini untuk membantu pelatih-pelatih yang ingin mendapatkan lisensi. Ini bukan rahasia umum lagi teman-teman, banyak pelatih juga curhat, mahal banget mengambil lisensi AFC Pro ratusan juta dan seterusnya. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana, kita nggak usah lihat lah Portugal kejauhan banget. Jepang dengan 1.000 pelatih yang memiliki lisensi AFC Pro bertaburan. Sedangkan kita hanya 21. Mungkin inilah menjadi salah satu jawaban juga kenapa pelatih-pelatih kita jarang bisa tampil di luar Indonesia. Seperti apa yang dipamerkan quote and quote Bernardo Tavares di Liga Indonesia. Karena kekurangan pelatih yang berqualify. Aku ingat banget di salah satu seminar yang kebetulan kanal YouTube ini bekerja sama dengan salah satu universitas tersebut, Coach Aji Santoso katakan, pemain berkualitas itu lahir dari pelatih berkualitas. Kita nggak bisa hanya bicara kuantitasnya, tetapi kita bicara dari sisi kualitas. Banyak pun akhirnya nggak bagus, ya percuma. Tapi ini kalau kita bicara Jepang, bagaimana mereka membangun sepak bolanya, banyak mereka ciptakan pelatih memiliki FC Pro, lisensi teman-teman, bagus juga cara mereka melatih. Pertanyaannya, di liga kita gimana? Di ekosistem sepak bola Indonesia kita gimana? Apakah cara mendapatkan lisensi misalnya dari D, C, B dan seterusnya AFC Pro teman-teman, apakah cara belajarnya sudah benar? Karena ini berpengaruh ke atasnya tadi. Kalau misalnya udah dari bawah nggak benar cara belajarnya, ya ketika dia mendapatkan ataupun kursus di AFC Pro, ya mungkin bisa saja dia mendapatkan hasil yang bagus pada saat itu. Tapi kan kita bicara entitasnya tadi dibentuk sejak D, C, B. Nah, disitulah dibentuk dia kualitas dari seorang pelatih. Sehingga ketika dia udah masuk di AFC Pro, semakin bagus kualitasnya. Dan pada saat pelatih tersebut secara eligible membangun pengetahuannya dari lisensi satu persatu yang ia ikuti, maka akan menghasilkan pelatih yang berkualitas. Ketika pelatih tersebut berkualitas, semakin banyak lisensi AFC Pro di sepak bola Indonesia, bukan tak mungkin akhirnya pelatih-pelatih kita bisa tampil berbicara banyak di sepak bola di luar Indonesia. Oke, kita bicara konteks sekarang, pelatih di Indonesia. Kenapa sulit banget untuk bisa di-hire, untuk bisa direkrut oleh tim-tim yang ada di luar? Mungkin ada beberapa pelatih yang ditawari, aku nggak tahu secara dalam teman-teman, tapi itu konteksnya pribadi, mungkin ya teman-teman ya. Ya, kita lihat aja pelatih-pelatih lokal kita ketika tampil sekarang ini di Liga Indonesia. Bejibun sekarang pelatih asing. Kenapa? Pertanyaan besarnya lagi, tim-tim Liga Indonesia lebih memilih pelatih asing daripada pelatih lokal. Apakah karena kualitas pelatih lokal kita, ataupun pada saat pelatih lokal kita diberi kesempatan tidak
memberikan hasil optimal, ini kan bisa menjadi salah satu hipotesa. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka pelatih-pelatih lokal kita tidak mendapatkan kesempatan melatih di klub-klub karena ketika sudah diberi kesempatan tidak memberikan hasil yang optimal. Ketika itu sudah tidak didapat pelatih lokal, maka sulitlah mereka disenter, di-scouting oleh tim-tim yang ada di luar. Karena prestasinya nggak ada. Sebuah tim merekrut pelatih pasti lihat kurikulumnya. Kalau misalnya kurikulum PT-nya mentok di situ-situ aja, nggak ada sesuatu hal yang istimewa, nah, ini kan menjadi tanda tanya besar. Kenapa aku angkat video ini, teman-teman? Kita terlalu nggak salah aku bilang untuk fokus kepada mengharapkan pemain-pemain kita tampil di luar. Tapi kita pun harus mendorong, mengepus pelatih-pelatih lokal kita untuk berprestasi. Kalau misalnya pelatih lokal kita bagus, kualitas pertandingan di sepak bola Indonesia pun pasti akan meningkat. Ini menarik sih memang diskusinya, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja dulu videonya. Semoga ini menjadi bahan refleksi untuk sepak bola Indonesia kita juga, bahwa ya come on, pelatih-pelatih kita tunjukkan. Nah, yang juara Liga Indonesia ini akhir-akhir ini pelatihnya pun pelatih-pelatih asing semua. Pelatih lokal kita yang akan juara siapa lagi menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.